Selamat datang anak-anakku. Jangan lupa absensi terlebih dahulu ya dari e-learning. Selamat belajar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang bandwidth pada jaringan. Udah pada tahu belum apa itu pengertian bandwidth, throughput, dan jenis-jenis bandwidth? Yuk kita simak di slide berikutnya. Bandwidth merupakan besar kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang berfungsi dalam mengirimkan data dari server kepada klien dengan hitungan bit per second. Throughput adalah bandwidth aktual. Jika bandwidth adalah kapasitas maksimum, throughput adalah sesuai dengan data aktual yang mengalir pada media transmisi. Jenis-jenis bandwidth. Yang pertama, bandwidth analog. Bandwidth analog merupakan perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam sebuah rentang frekuensi yang diukur dalam satuan hertz, yang dapat menentukan banyaknya informasi yang dapat ditransmisikan dalam suatu data. Jenis bandwidth yang kedua adalah bandwidth digital. Bandwidth digital adalah jumlah atau volume suatu data dalam satuan bit per second yang dapat dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya distorsi. Fungsi bandwidth adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai media transfer data, yang kedua sebagai pembatas kecepatan transfer data, dan yang terakhir adalah pembatas volume data. Bandwidth sebagai media transfer data. Misalkan, dalam membangun jaringan LAN membutuhkan kabel fisik LAN yang menghubungkan antara koneksi LAN dengan perangkat komputer yang akan digunakan. Bandwidth sebagai pembatas kecepatan transfer data. Fungsi ini pada umumnya dimanfaatkan oleh administrator jaringan dalam mengelola jaringan untuk menghindari tindakan kecurangan dari penggunanya. Fungsi ini dapat diterapkan apabila terdapat pengguna pengakses data tertentu yang membutuhkan banyak bandwidth. Yang terakhir adalah bandwidth sebagai pembatas volume data. Fungsi ini merupakan fungsi yang paling sering disarankan, yang mana bandwidth dapat membatasi jumlah data yang dapat ditransfer dalam waktu tertentu. Fungsi ini biasanya dapat dilakukan oleh administrator hosting atau administrator jaringan. Nah, semoga kalian paham ya dengan semua penjelasannya. Sampai ketemu di minggu depan dengan video interaktif lainnya yang pastinya akan lebih seru. Bye!